Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo guys, jadi video kali ini gue bakalan berbagi cerita tentang pengalaman gue pribadi. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu lah ya. Kenalin guys, nama gue itu Siti Janiel Astika. Gue adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik gue dua-duanya itu perempuan. Nah, yang pertama itu dia masih kelas 1 SMP dan yang kedua itu dia masih TK. Jadi guys, sebelum kita lanjut cerita, di sini gue bakalan nge-share video, dimana video ini itu gue buat dan gue persembahkan untuk almarhum ayah gue. Ayah, terima kasih untuk cinta, kasih sayang, dan segala hal-hal tak terlupakan yang pernah ayah berikan. Ayah, sekarang ayah sudah tenang di sana. Di sini, biarkan aku, anak gadis perempuan pertama ayah, yang akan menjaga dan meneruskan tugas ayah untuk ibu dan adik-adik. Ayah, kita akan selalu memeluk ayah dengan doa-doa. Selamat jalan ayah, semoga kita bisa berkumpul lagi di surganya. Amin. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu denganmu. Aku bernyanyi. Nah, itu dia tadi guys video yang gue buat dan gue persembahkan khusus untuk almarhum ayah gue tercinta. Video tadi gue bikin ketika memperingati wafatnya ayah gue pas 40 hari atau 100 hari gitu, gue lupa. Nah, di sini gue bakalan bercerita guys. Jadi kejadian ini nggak pernah
nggak pernah terbayangkan dan terfikirkan oleh gue sendiri serta keluarga dan ibu gue dan adik-adik gue dan pokoknya orang-orang terdekatnya almarhum gitu. Dan kejadian ini juga kayak cepet gitu loh guys, terjadi begitu aja gitu. Nah, pertama itu ketika sekitar bulan Oktober akhir 2020, itu kan masih masa pandemi ya. Jadi dimana kita itu masih zaman-zamannya kayak nggak boleh kemana-mana lah, stay at home gitu. Nah, tapi ketika pas akhir Oktober itu pulang kampung sama keluarga karena memang ada acara keluarga yang emang benar-benar harus dilakukan gitu. Nah, itu gue pulang kampung ke kampung halamannya almarhum ayah gue. Kita semua pulang kampung kan sekeluarga, kita berlima, ayah gue, ibu gue, dan 2 adik gue serta gue. Kita pulang. Pertama waktu pas pulang itu kondisi kita semuanya baik-baik aja, fit gitu kan, nggak ada sakit gitu, nggak. Apalagi kan waktu itu ayah gue itu orangnya di kantornya itu benar-benar super ketat guys, apa-apa swab, misalkan pengen masuk kantor swab gitu, jadi benar-benar hasilnya itu negatif corona gitu kan guys. Nah, ketika kita pulang kampung dan kita selamat sampai tujuan dan kondisi kita baik-baik aja. Nah, pas keesokan harinya ayah gue itu tiba-tiba gak enak badan gitu, terus demam, dan demamnya itu naik turun gitu kan. Akhirnya ayah gue itu pergilah ke rumah sakit di daerah Sukabumi di kota untuk cek darah, diambil lab untuk cek tipes dan segala macem. Nah, akhirnya ketika selesai di lab, ayah gue itu positif tipes karena emang kan punya tipes kan ayah gue. Nah sampai di situ tuh pas udah positif tipes tuh kita nggak langsung balik ke Bekasi kan, ke rumah gitu, enggak, karena emang acara itu belum mulai. Nah, ketika keesokan harinya acaranya itu mulai, ya udah tetap mulai aja gitu dengan kondisi ayah gue pun masih sakit gitu kan, maksudnya keadaannya itu belum stabil. Nah, itu acara berjalan lancar aja gitu. Terus nah udah kayak gitu, acara udah selesai. Pas hari Selasanya atau hari Seninnya itu kita memutuskan untuk pulang ke Bekasi, ke rumah. Nah, tapi ayah gue itu nggak langsung pulang ke rumah. Ayah gue itu langsung pengen dirawat di rumah sakit di daerah Cibubur. Nah, ayah gue ke rumah sakit untuk dirawat aja gitu kan. Nah, gue sama ibu gue sama adik-adik gue tuh pulang aja gitu ke rumah. Nah, ayah gue itu ditemenin sama pamannya ada. Nah, selesai saya dari situ ya udah kita di rumah. Terus nah, ayah gue kan di rumah sakit, otomatis kan ada yang ngejagainnya itu cuman pamannya doang kan. Lalu habis itu gue itu kan gak boleh kemana-mana, jadi harus benar-benar di rumah gitu kata ayah gue. Dan ibu gue juga di rumah, adik-adik gue juga di rumah. Jadi yang pure di rumah sakit itu cuman ayah gue dan pamannya gitu. Nah, pas ketika itu udah masuk bulan awal November. Terus ayah gue itu kondisinya semakin memburuk gitulah intinya. Terus habis itu pas ketika tanggal 10 itu ayah gue itu masuk ruang ICU. Nah, pas masuk ruang ICU itu nenek gue dan ibunya ayah gue. Nah, dengar ayah gue masuk
ruang ICU dan sakit itu, beliau juga jatuh dari kamar mandi dan beliau juga sakit, dibawa ke rumah sakit. Kita nggak bisa pulang kampung lagi kan, karena kondisi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan dokter pengen ini, pengen berkas ini, itu kan pasti yang di rumah yang harus siapin gitu kan buat ke ayah gue gitu. Itu dalam posisi itu jadi ada dua yang sakit, mamahnya ayah gue dan ayah gue. Nah ketika itu kita benar-benar gak bisa kemana-mana gitu kan, maksudnya kita telepon benar-benar wah kalang kabut lah intinya kayak gitu. Terus akhirnya di sana di satu sisi ayah gue masuk ruang ICU, terus ternyata nenek gue, ibunya ayah gue itu meninggal. Jadi benar-benar kita gak bisa ke kampung, kita gak bisa ke sana karena posisinya ayah gue juga lagi di ruang ICU gitu kan. Kita jadi kayak aduh gimana gitu kan, di sini juga posisinya ayah gue lagi di ruang ICU kan. Nah itu tepat banget pas tanggal 10 November, gue inget banget. Jadi bener-bener ayah gue tuh di rumah sakitnya itu juga lama gitu kan, karena emang kondisinya itu nggak stabil gitu tipesnya, demamnya tuh nggak turun-turun. Nah terus ketika itu akhirnya ya udah kita gak bisa gimana-gimana, kita di rumah aja gitu kan. Karena posisinya ayah gue juga sakit, terus kita juga gak bisa pulang kampung, jadi kayak ngerasa bersalah juga kan ke keluarganya ayah gue yang ibunya itu. Terus nah tepat seminggu setelah ibunya sakit itu kita terus ngecek kondisi ayah gue di ruang ICU sama ibu gua. Jadi ada perawat ruang ICU-nya itu yang jadi kayak ada edukasi gitulah istilahnya, yang selalu nelfonin setiap harinya, setiap hari dan setiap pagi ngabarin gimana kondisi ayah gua itu, mulai dari oksigen dan segala macamnya. Nah ketika hari Selasa itu dapat kabar kalau misalkan istilahnya oksigen ayah gue itu udah stabil dan pokoknya semuanya udah stabil, tapi tetap di ruang ICU dan dalam posisi nggak sadar gitu kan. Terus dan ketika ayah gue di ruang ICU pun ayah gue nggak tahu kalau misalkan ibunya juga udah meninggal gitu. Terus ya udah di situ setelah seminggu ibunya meninggal dan sebenarnya itu udah kondisinya udah mulai membaik lah, sekitar 60% udah membaik. Terus tiba-tiba sesudah sholat isya ibu gue ditelepon sama perawat ruang ICU kalau misalkan ayah gue itu lagi dipacu jantungnya. Dan itu bener-bener kayak lu tuh lagi ditiban sama pohon ini tuh, ya Allah beneran. Terus akhirnya kita cuma bisa berdoa kan, semoga Allah memberikan yang terbaik gitu kan. Dan beberapa menit kemudian perawat ICU itu nelfon lagi kalau misalnya ayah gue itu udah gak ada, bener-bener. Jadi itu bener-bener aduh hancur banget, sehancur-hancurnya itu tuh setelah seminggu ibunya ayah gue meninggal dan ayah gue pun meninggal gitu kan. Aduh itu bener-bener langsung sekaligus dua orang yang bener-bener disayang gitu kan, bener-bener langsung diambil dua sekaligus. Gak pernah terbayang sama gue sekalipun dan keluarga, gak pernah sama sekali. Aduh itu bener-bener kalang kabut banget. Dan di situ udah akhirnya kita ke rumah sakit kan, mau gimana juga kan udah bodo amat kan, mau gimana juga kita harus ke rumah sakit gitu kan, ngurus semuanya segala macem, mulai dari proses ini jenazahnya, terus habis itu proses pemakamannya juga gitu kan udah. Nah dari situ udah tuh akhirnya keluarga dari ibu gua ngumpul, terus ada juga sebagian dari keluarga ayah gue juga datang ke rumah. Terus setelah 40 hari itu dari keluarga ibu gue ada mamang gue. Jadi
dia tuh berpikir kayak ayo gimana gitu kan. Aku kan maksudnya gue tuh kayak aduh masih dalam keadaan duka, nggak berpikir gimana gitu nanti gue ke depannya, nggak berpikir kayak gitu. Beneran gue kayak orang yang aduh gue bener-bener gak bisa digambarin lagi dengan kata-kata gue. Terus di situ tapi mamang gue hadir, adiknya ibu gue. Dia tuh ngajak ngobrol gue kan, karena benar-benar gue itu anak pertama dan cucu pertama, jadi ya mungkin gue juga harus pasrah dan harus siap, dituntut untuk siap oleh keadaan itu gitu. Di situ mamang gue ini setelah 40 hari ya kalau nggak salah wafatnya ayah gue. Kita ngobrol-ngobrol gitu kan, maksudnya mamang gue mungkin biar mengalihkan gue biar nggak terlalu terpuruk banget gitu loh. Nah terus habis itu mamang gue mengajak berdiskusi nih. Jadi kayak ayo kita berpikir apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita nggak boleh kayak gini mulu, kita nggak boleh sedih mulu gitu kan, kita harus bangkit. Nah jadi akhirnya setelah lama berpikir gitu, keesokan harinya itu mamang gue bilang kalau misalkan mamang gue itu punya temen, jadi temennya itu punya konveksi dan gue itu diajak untuk kerjasama di dalam konveksi itu. Nah oh ya udah boleh gitu kan, karena konveksi itu dia itu nggak akan berhenti gitu, pasti pasti bakalan ada aja gitu loh proyeknya gitu. Nah di situ gue bekerja sama lah dengan temennya mamang gue ini. Nah di situ gue memberikan modal di situ, jadi kita terus bekerja sama dan di situ sama konveksi. Dan gue juga punya brand sendiri, yaitu brand NHN Clothes. Nah apa sih NHN itu? NHN itu dari nama 3 bersaudara, Niar, Hasna, dan Naila. Nah disitulah terbentuknya NHN Clothes. Di NHN itu masih berproduksi tentang baju-baju, kaos-kaos pakaian biasa, kaos-kaos pendek dan kaos panjang. Nah guys, itu tadi dia cerita dari gua. Wow, lumayan panjang ya guys, panjang banget. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Dan pesan gua, kalian harus selalu siap dengan keadaan apapun yang akan kalian alami suatu saat nanti. Jangan lupa bersyukur selalu, jangan lupa bahagia, dan yang terpenting adalah terus memberikan waktu ya untuk keluarga kalian selagi masih ada. Bahagiain orang tuanya, doain yang masih ada dan juga udah nggak ada, kayak gitu guys. Nah karena gue juga berpikir kayak aduh gue bisa nggak ya ngejalanin ini semua gitu kan. Kalian pasti bisa, selama kalian masih bernafas dan masih hidup, kalian itu pasti bisa untuk ngejalaninnya. Terus aja jalanin, biarkan itu seperti air yang mengalir ya. Gak usah dipikirin kayak aduh pusing gimana nih besok, ya apaan sih, aduh gimana ya, bisa nggak ya. Nah itu biasa sih, emang awalnya memang seperti itu, tapi jangan terus-terusan difikirkan seperti itu juga, nggak baik guys kayak gitu tuh. Jalani aja yang apa seharusnya dijalani, dan jangan lupa disyukuri. Tadi gue bilang kayak gitu, mencoba berusaha gitu kan, terjun di dunia wirausaha gitu. Jangan pernah menunda itu, karena itu benar-benar sangat berharga banget dan berarti di dalam hidup kalian suatu saat nanti. Kayak gitu guys, pokoknya jangan lupa tersenyum ya. Dan oh iya, terakhir kalinya aku mau ngingetin,
jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Ditunggu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.